Priscilla boleh slide-nya? Oke, hari ini saya mau sharing tentang judge or don't judge. Artinya ya menghakimi atau jangan menghakimi. Boleh lihat sebelah kiri kanan bilang jangan menghakimi. Boleh bilang kenapa nggak boleh? Ya, kita waktu itu sempat di akhir Jimmy ya, kita sempat ngobrol tentang jangan menghakimi sebentar, nyentuh sedikit. Ini seru juga waktu itu, kemarin ada yang bilang apa? Kita menghakimi bukan dengan kata-kata saja, dengan perbuatan tingkah laku kita pun orang lain bisa merasa dihakimi. Padahal memang kita seperti itu, memang kita nggak ngapa-ngapain, cuman orang lain merasa kayak risih, ini orang kayak menghakimi saya. Padahal orangnya cuma normal, tingkah laku biasa ya. Makanya seru juga kemarin, mungkin akhir berikutnya nanti bisa diteruskan bincang-bincangnya. Kita mau baca di Matius 7 ayat 1 sampai 2. Boleh bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau bahasa Inggrisnya, judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged, and the measure you use, it will be measured back to you. Kita selalu mungkin pernah dengar ya, kita bilang, ada orang suka bilang kamu jangan menghakimi orang. Kita ngomong opini dikit, kamu jangan menghakimi orang. Tadi pakai ayat yang tadi berikut itu, orang suka ngomong, ya itu dari apa? Di Alkitabnya diajarin jangan menghakimi. Kita kan orang Kristen harus terima semua orang apa adanya tanpa menghakimi. Penghakiman itu haknya Tuhan. Tapi apakah benar seperti itu? Dalam hidup kita sehari-hari kita pasti menghakimi orang secara langsung dan tidak langsung. Kita pasti menghakimi orang atau menghakimi sesuatu. Contohnya misalnya kamu yang mungkin masih single, yang lagi cari pacaran, kamu kalau ada yang dekatin kamu menghakimi nggak? Kamu pasti ngeliat dari atas bawah, ngeliat dulu orangnya seperti apa sebelum kamu membuka diri kamu untuk berjalan bersama atau berhubungan. Itu salah satu menghakimi, tapi menghakiminya yang baik, karena itu kan sesuai dengan kamu cari apa yang kamu mau. Mungkin walaupun setiap orang yang mendekati kamu pasti baik, sampai nanti kamu married baru kelihatan aslinya. Enggak juga sih. Istri saya berasa ya. Berasa mungkin Pak. Kalau kamu beli barang contohnya, kamu melihat barang misalkan biasa barang-barang dari Jepang, itu pasti packagingnya bagus sekali dibandingkan kamu beli barang mungkin dari yang buatan China. Mungkin packagingnya kurang bagus, tapi sebenarnya yang dari Jepang itu pun mereka beli dari China, dia packaging lagi di Jepang, dijual dengan semua labelnya Jepang, kelihatan lebih menarik, lebih bagus, tapi ya kualitinya ya sebenarnya sama aja. Cuma kita menjudge-nya, kita melihat dulu luarannya bagus nih, pasti dalamnya bagus. Contoh dalam pekerjaan ya, kita sehari-hari juga kita akan dihakimi oleh atasan kita, bos kita, atau mungkin kalau kamu yang berhubungan dengan klien, customer kamu akan menghakimi kamu. Saya bayar mungkin $100 per jam, kamu kasih saya seperti kerjaan hasilnya seperti ini, kamu akan dihakimi juga secara langsung, apakah itu worth it atau enggak. Jadi pertanyaannya adalah, are we allowed to judge? Siapa yang bilang boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Jadi yang lain abstain ya. Kalau kita ngomong tentang menghakimi, pasti ada dua pendapat. Ada yang bilang itu tidak boleh, ada yang bilang juga boleh. Ada yang bilang kita harus terima semua orang apa adanya. Ada yang bilang juga kita boleh menghakimi. Kalau kita nggak menghakimi orang lain, bagaimana orang itu bisa mengerti kesalahannya mereka? Tapi kalau kita baca di meaning of arti kata judge itu adalah to form, give or has an opinion or to decide about something or someone, especially after thinking carefully. Jadi menghakimi itu sebenarnya bukan, kita dengarnya selalu kesana negatif ya, menghakimi orang ini, tapi sebenarnya itu opini kamu aja
disebut judge. Itu judge dari kamu menjudge sesuatu itu kan itu memberi opini. Bukannya kita menghakimi orang dengan yang jahat ya, tapi itu menghakimi itu ya sebenarnya wajar, itu normal bagi kita semua. Kita baca di Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Kalau bahasa Inggrisnya, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Ayat ini sebenarnya sering sekali kita dengar dipakai untuk orang bilang kamu nggak boleh menghakimi. Karena Tuhan itu mengirim anaknya untuk menyelamatkan kita semua. Itu memang benar. Tuhan mengirim anaknya Yesus untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghakimi kita. Tapi ayat berikutnya kita baca. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Tuhan, Anak Tunggal Allah. Bahasa Inggrisnya, whoever believe in Him is not condemned, but whoever does not believe in condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Kita orang suka baca ayat yang 17 ini, tapi dia nggak baca ayat berikutnya. Syaratnya apa supaya kita tidak dihakimi oleh Tuhan? Supaya diselamatkan oleh Tuhan, syaratnya ini, kita harus percaya sama Dia. Kalau kita percaya sama Dia, kita tidak akan dihakimi oleh Tuhan. Kita akan diluputkan dari hukuman itu. Jadi, memang benar Tuhan tidak datang bukan untuk menghakimi kita, untuk menyelamatkan kita. Tapi ya ini syaratnya. Kita harus percaya. Kalau kita nggak percaya, ya itu seperti dibilang, kita sudah dalam penghukuman. Jadi ini juga ada lagi di ayat Yohanes 8, 7-11. Ini ada sebuah cerita tentang penghakiman juga. Di ayat 7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8, lalu ia memukul pula dan menulis di tanah. Yang ke-9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau. Yang 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Kalau kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini cerita ini juga sering kita dengar bahwa berdasarkan cerita ini sebenarnya kita nggak boleh menghakimi orang. Kan dia bilang yang disuruh lempar batu itu orang-orang semua satu demi satu pergi. Karena Tuhan Yesus bilang siapa yang tidak berdosa silakan lempar batu. Memang betul ya, tapi melempar batu itu kan itu namanya membunuh orang ya. Kalau itu bukan lempar batu yang kerikil, lempar begitu. Disuruh lempar batu yang tajam, lempar ke wanita itu. Jadi kalau kita lihat latar belakang cerita ini sebenarnya orang-orang Farisi itu mendapatkan seorang perempuan yang sedang berzina, ketangkap. Lalu dia bawa kepada Yesus. Kalau kita baca di ayat yang sebelum-sebelumnya, dikatakan bahwa orang Farisi itu ingin mencobai Yesus sebenarnya. Kenapa sih mau mencoba Yesus? Karena menurut hukum Taurat, perempuan yang tangkapan berzina harus dilempari batu sampai mati. Tapi pada saat itu mereka sedang di dalam kerajaan Roma ya. Menurut peraturan hukum Roma itu tidak boleh membunuh orang yang berzina, itu tidak boleh dihukum mati. Jadi peraturannya memang tidak boleh. Secara kayak kita tinggal di New Zealand, itu kita nggak boleh lakukan karena itu melanggar hukum New Zealand. Jadi yang orang Farisi coba itu lagi coba-coba cari kesalahan Yesus sebenarnya. Jadi dia ngetes. Kalau Yesus bilang lempari batu, orang Farisi itu bilang bawa Yesus ke pejabat Roma, bilang ini orang menyuruh kita lempari batu, ini orang bersalah. Jadi makanya Tuhan Yesus dengan sangat hikmat ya, dia bilang kalau kalian ada yang tidak berdosa, silakan lempar batu yang pertama. Makanya satu orang pun, satu demi satu mereka meninggalkan perempuan itu dan tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya
apakah Tuhan, pertanyaannya, ya, apakah Tuhan menghakimi perempuan ini? Memang Tuhan tidak menghakimi perempuan ini untuk dilempari batu. Tapi yang Tuhan katakan adalah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apakah itu bentuk penghakiman? Yes, menurut saya iya. Karena Tuhan menyatakan, ya kamu memang berdosa, makanya jangan berbuat dosa lagi. Tapi bukannya Tuhan menghukum kamu saat itu. Jadi menghakimi bukannya kita kayak menghakimi beri penghukuman ya. Maksudnya menghakimi kita sebenarnya menyatakan kebenaran. Apa yang kamu lakukan salah. Jangan berbuat seperti itu lagi. Itu termasuk penghakiman. Dan menurut saya itu emang sesuai dengan firman juga. Tuhan sendiri lakukan itu. Bilang kepada perempuan itu jangan berbuat dosa lagi. Kita mau lihat lagi satu ayat di Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat ini udah jelas-jelas nyuruh kita menegur orang yang berbuat dosa. Tapi menegur itu kan secara nggak langsung itu menghakimi ya, karena kita memberikan pendapat kita tentang something kepada orang itu. Tapi apa yang dilakukan? Kita disuruh menegur supaya orang itu mengerti bahwa ia salah dan mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dibilang, jika ia mendengarkan nasihatmu, kau telah mendapatkan kembali. Maksudnya kembali ke jalan yang benar. Tapi jangan nanti dari sini kalau ketemu orang langsung saling menghakimi ya. Bukan seperti itu juga maksud saya. Nanti ketemu orang di pinggir jalan, ngapain kamu langsung bilang. Tapi ini kan kalau kamu baca ada bilang saudaramu dan tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau kamu ada hubungan saudara, artinya kamu ada, maksudnya kalau kamu ada saudara, artinya kamu berhubungan, ada punya relasi dengan dia. Bukannya orang asing, orang nggak kenal kamu hakimi, tapi dibilang ini saudaramu. Berarti kamu harus, pertama ya kamu emang harus kenal orang itu sebelum kamu berani bisa mulai menghakimi. Saudara itu kan cukup dekat berarti ya. Terus dibilang, tegurnya dia di bawah 4 mata. 4 mata itu maksudnya face to face, secara private. Jadi bukannya kita ngelihat teman kita ini ngapain di Facebook atau di Instagram atau sosial media, terus kamu langsung kita komen langsung gini. Itu banyak sekali kan sekarang orang komen sembarangan tapi tidak mengetahui yang dilihat hanya sepotong gambar itu, dia langsung komen atau apa. Itu menghakimi yang salah. Saya setuju itu tidak buat kita, kalau bisa ya jangan, karena itu dibilang sini ya kita memang orang itu bersalah, kita tegur dia secara private supaya kita ya nggak secara publik ya. Kalau secara publik itu kayaknya kesannya kita mau mempermalukan orang itu, bukannya, jadi motivasinya berbeda. Jadi apa yang pertanyaan tadi yang pertama, apakah boleh kita menghakimi? Kalau menurut ayat-ayat yang tadi saya sharingkan, saya percaya itu boleh. Tapi ada caranya dan ada prinsipnya. Yang seperti saya bilang tadi, jangan sampai kita keluar dari sini kita langsung menghakimi semua orang seenaknya. Bukan itu yang kita mau pelajari pada hari ini. Jadi pertanyaannya yang berikutnya adalah how to judge. Bagaimana kita menghakimi orang dengan benar, dengan baik, atau memang apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Bagaimana cara menghakimi orang dengan baik? Yang pertama adalah berdasarkan kebenaran. Apa sih berdasarkan kebenaran? Kalau kita mau menegur seorang, menghakimi seorang, kita pertama harus tahu faktanya dulu. Apakah benar orang itu melakukan hal yang diberitakan, dikasih tahu orang? Apakah kita hanya tahu dari gosip atau gosip? Kita harus cari faktanya, kebenarannya. Waktu itu pernah, contohnya di dekat rumah saya ada satu supermarket. Kalau kita keluar dari supermarket itu ada garis stop kuning. Artinya kan semua mobil harus stop sebelum jalan. Waktu itu saya lagi mau viral, lagi ngomong, terus dia bilang, pernah hampir tabrakan di garis kuning itu. Nah kalau udah dengar tabrakan kita udah senewan. Wah lo yang bener nyetir, lo pasti nggak stop di garis kuning ini. Lo harusnya stop dulu gini. Saya sih udah, kalau saya denger itu langsung ngoceh-ngoceh aja. Tapi sebenarnya yang dia mau bilang adalah bukan dia yang bertabrakan, tapi orang lain yang hampir tabrakan. Jadi kesannya kita baru dengar sedikit, kita nggak ngerti seluruh ceritanya, tapi saya sudah komplain, sudah bilang, lu berarti nggak stop di kuning. Tapi bukan itu ceritanya, ternyata ceritanya berbeda lagi. Kita kadang-kadang sering menghakimi orang secara buru-buru, tanpa
mencari tahu kebenarannya. Kalau kita menghakimi orang tanpa mengerti kebenarannya, tanpa faktanya, artinya itu sama dengan memfitnah. Kalau kita baca di Yakobus 4 ayat 11, saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tapi hakimnya. Kalau di versi bahasa Inggrisnya, speak not evil one of another, brethren. He that speak evil of his brother and judge his brother. Ya, ada sedikit perbedaan ya. Kalau bahasa Indonesia pakai memfitnah atau menghakiminya. Berarti kesannya Yakobus bilang kamu nggak boleh fitnah atau kamu nggak boleh menghakimi. Tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah he that speak evil of his brother and judge his brother. Artinya memfitnah dan menghakiminya, bukannya memfitnah atau menghakimi. Jadi Yakobus bilang itu sebenarnya kamu jangan memfitnah dan menghakimi orang itu. Jangan memakai fitnah untuk menghakimi orang itu. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Itu salah. Kita harus cari pertama adalah kebenarannya. Jadi kalau kita sebelum menegur orang, kita harus mendengarkan, mencari sebuah fakta. Kayak kita sering kali mendengar mungkin kalau kalian lagi ngobrol atau sama siapa, si A gini, salah tuh gini, kamu bilang oh dia salah gini, ternyata terus kamu tanya, kamu tahu dari mana? Oh saya tahu dari si B. Si B tahu dari mana? Si B dengar dari si C dengar dari D, si D dengar dari E, sampai seterusnya. Sampai akhirnya itu sebenarnya kayak gosip ya. Kamu jadi menjudge orang berdasarkan sebuah gosip yang belum benar artinya. Kamu sendiri nggak tahu, cuma kamu dengar aja, dengar. Itu kayak kemarin kita waktu apa? Ya pas 17-an kita games. Di ujung ngomong apa, nyampe di ujung bisa berbeda. Itu aja yang kita cuma berapa orang serentak bisa salah. Apalagi kita yang mendengarkan fakta dari orang lain yang beruntun seperti itu belum tentu benar. Kenapa? Itu kita tidak boleh menjudge orang berdasarkan hal-hal seperti itu. Kalau di dalam pengadilan ada disebut ada asas praduga tidak bersalah. Artinya orang itu walaupun orang itu ditangkap, diadili, dia harus dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan dia bersalah. Kenapa sih? Supaya orang tidak bias. Karena kalau orang itu sudah ditangkap langsung dijudge bersalah tanpa mencari faktanya, orang itu kan berhak untuk membela dirinya. Oh, mungkin bisa bilang saya nggak melakukan itu salah tangkap. Sering juga kan ada orang yang salah tangkap sampai penjahat yang sebenarnya dibebaskan, tapi yang salah tangkap itu dipenjara sampai lama. Setelah lama baru keluar, kamu kan pengadilan tidak bisa mengembalikan umur hidupnya itu yang sudah dipenjara. Makanya kita harus menganggap orang itu tidak bersalah sampai memang benar orang itu kenyataannya bersalah. Tapi kenyataannya pada saat ini semua ini kita seringkali ya, apalagi dengan teknologi kita mau semua instan. We see something langsung kita hakimi on the spot tanpa mengerti, tanpa mempelajari kebenarannya. Jadi yang pertama adalah untuk menghakimi kita harus hakimi berdasarkan kebenaran. Yang kedua, menghakimi dengan adil. Kalau kita mau menghakimi orang, kita harus adil. Kenapa? Coba kita lihat ayat Matius 7, 3-5. Ayat 3 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada yang tahu selumbar itu apa? Kalau kita lihat selumbar itu yang sebelah kiri ya. Selumbar itu kalau bahasa Inggrisnya dibilang speck atau moth. Jadi itu kayak ranting kecil. Itu ranting yang sangat kecil, tapi dia pakai di Matius tadi diperbandingkan dengan balok. Balok itu kan beam yang besar ya. Jadi balok itu bisa membuat bangun rumah. Artinya apa sih? Kalau kamu punya balok di mata kamu yang besar seperti itu, kenapa kamu ngurusin malam
kayu yang kecil di hidup saudaramu itu. Kamu itu tidak gimana kita bisa menghakimi orang kalau dosa kamu itu lebih besar daripada dosa orang lain. Kalau itu artinya kita munafik, kita membiarkan kita melakukan diri kita sendiri, kita memperbolehkan diri kita sendiri melakukan kesalahan itu. Mungkin kesalahan itu lebih besar dibandingkan orang lain, tapi kamu malah menghakimi orang lain. Kita tidak adil. Misalnya contoh yang paling simple, kita kalau jalan mungkin di jalan di City, kita ada lihat koin $1, terus ada orang ngambil, kita langsung bilang tuh orang mencuri, $1 diambil. Padahal kita ngeliat $100 baru kita ambil. Kenapa? Karena $100 itu lebih besar. Tapi secara langsung itu kita menghakimi orang itu tidak adil, karena kita $1 kita nggak mau, kita maunya yang besar $100. Apakah sombong ya? Oh, itu mencuri, sama-sama mencuri. Satu mencuri $1, satu mencuri $1. Tapi kamu menghakimi orang $1. Ya $100 kamu ambil, kamu rebutan ambil. Itu kamu tidak adil. Jadi kita harus membereskan dosa kita dulu yang besar itu, baru kita boleh bisa menghakimi orang lain. Di Yohanes 7 ayat 24 berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ceritanya di Yohanes 7 ini ceritanya ada cerita tentang Yesus yang sedang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada hari itu kan Sabat itu kalau kita tahu bagi orang Yahudi itu hari yang istirahat. Jadi orang nggak bekerja, nggak apa. Makanya orang Yahudi marah, kenapa Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat? Makanya, tapi Yesus itu dia bilang, kalau kamu mau hakimilah dengan adil. Kenapa sih menghakimi dengan adil? Karena sebenarnya pada orang Farisi itu sendiri, orang Yahudi, pada hari Sabat mereka menyunat orang, menerima sunatan. Sunatan itu sama, kita pikir aja, kita menyembuhkan orang lain sama menyunat orang itu lebih, kalau kita anggap pekerjaan itu lebih berat yang mana? Pasti kan menyunat orang kan persiapan lebih banyak, banyak sekali yang harus dilakukan untuk menyunat. Tapi Yesus hanya menyembuhkan. Makanya orang Yesus bilang, kamu itu kalau mau menghakimi orang, menghakimi saya, hakimilah dengan adil. Kamu sendiri menyunat orang pada hari Sabat, tapi kamu komplain saya menyembuhkan orang yang sakit. Itu tidak seimbang ya. Makanya Yesus bilang, hakimilah dengan adil. Jangan menjadi orang yang munafik. Poin yang ketiga, sebelum tadi pertama kita kalau menghakimi orang, kita harus menghakimi dengan kebenaran. Kedua, dengan adil. Ketiga, kita harus menghakimi diri kita sendiri sebelum kita menghakimi orang lain. Apa sih maksudnya menghakimi diri sendiri itu? Kalau di Matius 7 ayat 2 berkata, karena dengan penghakiman yang kau pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saat kamu menghakimi orang, itu sebenarnya kamu menerapkan standar kamu ke orang itu. Jadi kamu punya standar kamu harus seperti ini, kamu pakai standar yang sama untuk menghakimi orang lain. Tapi di sini dibilang, kalau kamu menghakimi orang dengan standar itu, pastikan kita bukan itu maksudnya. Kalau kamu menghakimi orang dengan standar tersebut akan dipakai untuk menghakimi diri kamu sendiri. Contoh yang paling gampang, seorang bapak merokok misalkan. Dia bilang, terus anaknya juga ikut-ikutan merokok. Terus dia bilang sama anaknya, kamu gak boleh merokok, gak baik untuk kesehatan. Coba kita pikir, anaknya itu bilang apa? Bapak merokok, kenapa saya gak boleh? Karena dia bilang, itu standar. Jadi kita gak boleh double standar, gak boleh standar ganda. Kalau kita bilang orang gak boleh merokok, kita lihat diri kita sendiri dulu sebelum kita bilang seperti itu. Kalau kita masih merokok, ngapain kamu ngomong, kita sama-sama merokok. Tapi kalau bapaknya mungkin dulu perokok dan tidak merokok lagi, dia bisa bilang ke anaknya dengan gampang, kamu jangan merokok, tidak baik. Kalau anaknya tidak ada alasan lagi, maksudnya tidak bisa bilang bapak merokok, saya merokok, tidak. Karena dia standar yang dipakai untuk mengukur anaknya pakai standar yang sama untuk mengukur
bapaknya. Kalau bapaknya udah nggak merokok ya berarti itu pilihan anaknya. Apakah dia mau mengikuti nasihat bapaknya atau tidak? Jadi kalau kita menghakimi orang, kita pastikan diri kita hakimi diri kita dulu, kita hakimi diri kita sendiri dulu. Kita pastikan diri kita bebas dari penghakiman yang sama. Kalau kita bilang orang itu tidak mungkin suka ngebut nyetirnya, padahal kita sendiri masih ngebut, atau kita sendiri sering kena fine. Kamu kemana bisa bilang orang lain jangan ngebut karena apabila diri kita sama seperti itu. Jadi kita pastikan diri kita up to that standard first before kita akan memakai standar yang sama untuk menghakimi orang lain. Jika kita menghakimi orang dengan hal yang sama, itu kita lihat diri kita tidak melakukan hal yang sama, ya kita berhak untuk kita boleh untuk menghakimi orang lain itu dengan standar sama, karena orang lain itu akan melihat diri kita juga. Kamu bilang A, ya kamu akan dinilai dengan perkataan kamu sendiri. Apakah kamu benar melakukan hal yang sama atau tidak? Prinsip yang terakhir adalah judge with the right reason. Kadang-kadang kita menghakimi orang itu, kita harus tahu alasan kita apa. Apakah kita karena iri hati, makanya kita atau kita merasa lebih baik daripada orang itu, ataukah kita hanya mungkin sebel aja tuh orang. Kesempatan nih dia lagi melakukan kesalahan, buat sekalian udah jatuh, sekalian gua hajar terus, gua hakimi terus supaya orang itu kayak ada bilang kalau sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi kebetulan nih saya udah sebel sama dia melakukan kesalahan, kita hajar terus, kita hakimi terus. Apakah itu motivasi kita? Nanti kita akan baca bahwa kita harus menghakimi orang itu berdasarkan kasih, bukan karena kita ada motivasi yang lain atau ada balas dendam. Iya, balas dendam. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menghakimi orang itu karena kita mengasihi orang itu. Kalau kamu nggak mengasihi orang itu, ya kamu sebenarnya kayak apa? Ada orang bilang kepo ya. Kamu ngapain sih ngurusin orang? Kenal enggak? Kasihi juga enggak? Bodoh amat. Tapi kamu menghakimi orang itu. Itu sering sekali ya orang bilang kita menghakimi dengan cara yang salah. Kita harus menghakimi dengan dasar yang benar. Jangan sampai kita menghakimi orang dengan alasan-alasan yang salah. Tapi kita harus kasih dengan yang kasih. Kan banyak yang suka bilang misalkan kalau kamu mengasihi, tapi ada juga bilang kalau kamu mengasihi orang, kamu nggak boleh menghakimi. Benar nggak sih seperti itu? Kamu harus terima orang itu apa adanya. Memang benar, tapi dalam konteks tertentu. Misalkan Faira mengasihi saya. Iya. Benar ya? Pasti dulu takut salah. Hati-hati kamu didengar. Benar nggak? Kalau dia mengasihi saya, mungkin nggak dia bilang kamu kurang tinggi, coba kayak Bari atau kayak Komeng tinggi. Mana mungkin saya mau ditarik-tarik supaya tinggi. Nggak mungkin kan? Kalau dia mengasihi saya, dia akan terima saya apa adanya. Ya setinggi ini, ya udah mau diapain ya? Itu baru mengasihi, terima apa adanya. Nasib itu. Tapi bukannya berarti misalkan saya berbuat salah, dia mengasihi saya, dia terima kesalahan saya melakukan apa aja dia terima. Itu salah. Itu bodoh juga sebenarnya. Udah tahu salah dia nggak bilang, padahal kan kita suami istri harusnya dia bilang loh, kalau kamu salah, ya kalau saya salah ya mendingan dia bilang dibanding saya ditegur oleh orang lain. Itu lebih tidak benar. Jadi jika kamu benar-benar mengasihi orang itu, jika orang itu berbuat salah, ya tegurlah dia. Jangan kita diamin aja, kita malah tontonin dong, rasain salah, biarin. Itu bukan mengasihi artinya. Misalkan teman kamu lagi jalan, di depan ada lubang. Kalau kamu mengasihi teman kamu, apa kamu diam terus kamu nunggu ketawain? Enggak kan? Kamu masih bilang, jangan lewat situ, ada lubang. Masa kita diemin aja seru tepuk tangan belakangan? Itu kamu nggak mengasihi namanya. Jadi boleh nggak menghakimi? Ya boleh, tapi alasannya apa? Kalau orang itu sudah berdosa dan kamu ngasih dia, kamu bilang tegur, don't do that anymore, itu dosa. Tapi kalau orangnya nggak mau dengar, ya sudah ya, itu urusannya dia dan Tuhan. Tugas kita emang mengasih tahu kebenarannya.
untuk hukuman itu ya bukan kita yang menentukan hukumannya. Itulah yang maksudnya jangan menghakimi. Kita tidak berhak untuk memberi hukuman pada orang itu, tapi kita boleh menyatakan kebenaran. Kita boleh menghakimi orang itu. Kamu salah, yang kamu lakukan berdosa, itu boleh. Tapi kamu ya nggak boleh menghukum orang itu. Misal paling gampang kita sama anak yang udah punya anak. Kalau anak itu berbuat salah, masa kamu diemin aja? Mungkin kan? Pasti kamu tegur, kamu bilang kamu nggak boleh seperti itu. Itu kasih. Kalau orang tua yang tidak menghukum anaknya jika anak berbuat salah, apa jadinya anak itu? Anak itu tidak akan mengerti kebenaran yang mana yang benar atau yang salah. Jika kamu benar-benar mengasihi, kamu akan bilang anak itu, kamu salah, yang benar seperti ini. Itu kamu menghakimi dengan kasih, bukan menghakimi dengan yang salah. Di Ibrani 12 ayat 6 sampai 7, kita baca dari ayat 6, boleh baca sama-sama ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan mengesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah melakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Itu jelas sekali ya. Siapa yang mau dikasih Tuhan? Berarti siap dihajar oleh Tuhan semua. Itu firman-Nya, bukannya saya mengada-ngada. Emang itu sesuai apa yang Tuhan katakan. Jika Tuhan mengasihi kita dan dianggap anak, ya Tuhan pasti akan mengajar kita kalau kita salah. Bukannya kita udah benar kita dihajar, itu bukan Tuhan. Kalau kita salah pasti Tuhan akan hajar kita, tegur kita. Seperti dia bilang, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Jadi bukan berarti Tuhan akan menghajar kita setiap hari ya. Tapi kalau kita emang salah, kita akan dihajar. Kenapa? Tuhan emang mau mengasihi kita. Jadi kita tidak perlu takut. Maksudnya jangan karena ayat ini kita langsung mundur dari Tuhan. Bukan itu maksud saya juga. Pasti semua orang yang dikasihinya sama Tuhan dan dianggap anak, pada suatu waktu saat kita melakukan kesalahan, kita akan diperingatkan, akan diberitahu oleh Tuhan. Mungkin melalui orang lain, bisa juga, atau melalui kamu sedang ke gereja, kamu baca firman, bisa juga. Jadi Tuhan akan memakai banyak cara. Jadi kita nggak boleh kalau orang misalkan menegur kita harus buka pikiran kita juga, buka hati kita lihat benarkah orang itu, apa kita melakukan hal itu atau tidak. Jadi jangan kita langsung menepis, kamu nggak boleh menghakimi. Ya nggak juga, karena Tuhan bisa memakai orang lain untuk mengingatkan kita atas kesalahan kita. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, kenapa sih Tuhan mau menghajar kita? Kita baca bareng sama-sama ya. Ibrani 12, 10 sampai 11. Itu 2, 3. Sebab mereka mendidik kita pada waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ajaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi dukacita. Tapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran, memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Itulah kenapa Tuhan mau mengajar kita, supaya kita itu untuk kebaikan kita sendiri, bukannya Tuhan hobi hajar anaknya. Bukan kita sebagai bapak juga, bukan kita kebetulan anak kita hajar, ya enggak lah. Kenapa? Itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita ditegur seperti itu. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kudusan, supaya kita menjadi sempurna seperti Yesus. Itu yang kita mau. Itu yang tujuan, maksudnya itu yang kita mau capai, standarnya. Masa kita tahu Yesus standar di atas, kita mau dibawa terus. Kapan kita naik level itu. Soalnya kalau kamu main game level 1 mulu, ketahuin orang. Kapan kamu bisa naik level berikutnya? Terus dikatakan di ayat 11, supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah kebenaran, bukan buah yang buah yang busuk atau buah yang salah. Kita dihajar, diberikan ganjaran. Memang pada saat itu mungkin kita sakit hati ya, mungkin sedih juga nih orang kok gini. Tapi kalau kita merenungkannya, memang benar kita bersalah, ya itu kita akan bisa menghasilkan buah kebenaran yang berikutnya. Kita tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Di Indonesia
sekarang kan karena bukan karena lockdown, cuman udah mulai banyak orang suka bikin video khotbah video ini. Ada satu pendeta yang saya juga suka dengar, dia membuat video untuk menanggapi ajaran orang lain yang salah. Kalau saya sih dengar, saya senang mendengar pendeta itu. Kenapa? Karena saya jadi ngerti, oh ternyata ajaran seperti ini itu salah artinya. Yang benar itu seperti ini. Tapi nggak semua orang melihatnya seperti itu. Ada juga orang yang bilang, banyak yang bilang, kok pendeta sama pendeta saling menyerang. Ada yang mencemooh. Ini orang cuma menyerang cuma supaya viral, supaya terkenal di YouTube-nya, banyak yang nonton, heboh. Banyak orang mencemooh orang pendeta ini seperti itu. Lalu ada saat dia di video pun ada satu orang jemaatnya nanya, kenapa sih Bapak suka bikin video seperti itu? Kenapa nggak Bapak cuma ngajarin aja yang jadi nggak usah pedulikan orang lain? Kenapa? Pendeta itu bilang, dia itu mengasihi orang-orang yang mendengar ajaran yang salah itu. Dia punya hati untuk mengasihi orang itu, orang-orang yang mendengarkan ajaran yang salah itu. Coba kita pikirkan ya, kalau ada orang yang baru mengenal Tuhan dan tidak mungkin baru mau mencari Tuhan, dia mendengarkan ajaran yang salah itu, bukankah dia akan selamanya mengikuti ajaran yang salah itu? Dia punya hati untuk orang-orang seperti itu, makanya dia bikin video ini supaya orang yang mendengarnya bisa mengerti bahwa ajaran yang diajarkan si A itu salah. Tapi dia juga bilang, dia bukannya mengkomen semua ajaran orang, bukan. Yang dia komen, yang dia tanggapi adalah ajaran yang fundamental, yang benar-benar basis dari iman kita. Dia bilang kalau cuman beda-beda sedikit ya orang pasti menafsirkan ayat, pasti ada yang pandangannya berbeda. Cuman kalau sudah berbeda secara dasar iman kita, dasar iman Kristen, dia akan menanggapi, dia akan membuat video untuk menanggapi ajaran yang lain. Kenapa? Karena dia mengasihi orang-orang yang mendengar itu. Dia bukannya mau tanding dengan pendeta lain, bukan. Dia mau mengasihi orang-orang yang salah jalan itu. Jangan sampai orang-orang itu tersesat. Makanya dia bikin video seperti itu. Timothy J. Keller ini seorang hamba Tuhan berkata, tolerance is about not having belief. Tolerance is about how your belief lead you to treat people who disagree with you. Kita sering sekali bilang kita harus toleransi dalam hidup. Memang betul, kita hidup bukan sendirian di dunia. Kita hidup dengan orang-orang yang tidak satu percaya dengan kita. Kita hidup dengan orang lain. Kita betul harus toleransi dengan orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tapi apakah dengan toleransi ini kita harus merubah kepercayaan kita? Apa kita harus kompromi dengan dosa-dosa yang kita tidak setuju? Itu bukan toleransi. Toleransi itu artinya lebih kita tidak memaksakan apa yang kita percayakan kepada orang itu. Kita tidak berkompromi, kita tetap punyai kepercayaan kita di sini, tapi kita tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Jadi bukannya berarti kita merubah ajaran Kristen, ajaran kepercayaan kita supaya bisa kita menerima orang lain, toleransi dengan orang itu, bukan seperti itu ya. Ajaran Kristen ya emang firman Tuhan yang sudah seperti itu. Bukannya kita merubah supaya kita bisa toleransi dengan dunia. Oh ini boleh lah, yang ini boleh, yang ini ya enggak juga. Tapi yang lebih ditekankan oleh Timothy ini adalah bagaimana ajaran kita mengajarkan kita berhadapan dengan orang yang tidak setuju dengan kepercayaan kita. Jadi itulah toleransi. Kita tidak diajarkan untuk membawa senjata, todong kepada orang. Lu percaya nggak? Kalau lu nggak percaya, kita tembak. Itu bukan ajaran kita. Kristen, Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal itu. Tuhan Yesus menyuruh kita menegur. Jika orang itu tidak mau ditegur, ya sudah, kamu doakan orang itu. Seperti di Matius 5 ayat 44 berkata, "But I say to you, love your enemies and pray to those who persecute you." Itu yang Tuhan katakan. Jika memang orang itu tidak
mau mendengarkan, orang itu sudah menjadi musuh bagi kamu, kamu doakan. Itu ajaran Tuhan, itu toleransi bagi kita. Seperti itulah sikap toleransi kita. Bukannya kita terima kepercayaan kesalahan mereka, tapi kita beritahu dan mereka tidak mau, ya kita doakan tetap. Itulah toleransi, arti toleransi bagi kita semua. Itu merupakan menurut saya itu kasih yang sempurna, kasih dari Tuhan. Seperti itu. Kalau ajaran bukan dari Tuhan, pasti akan memaksakan kehendak mereka, kepercayaan mereka kepada orang lain. Kamu harus percaya kepada ini ajaran yang benar. Itu bukan. Ajaran Tuhan adalah kasih yang sempurna. Makanya dia bilang doakan orang itu. Mungkin saya mau mengundang tim press musik untuk naik. Jadi untuk summary sedikit sharing hari ini, yang kita boleh menghakimi orang lain, tapi dengan cara-cara yang benar dan prinsip yang benar juga. Menghakimi dengan berdasarkan kebenaran, itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah menghakimi dengan adil. Kita harus bisa adil saat kita menghakimi orang, jadi kita tidak boleh bias juga. Yang ketiga, kita harus menghakimi diri kita sendiri dahulu sebelum kita menghakimi orang lain. Itu. Dan yang terakhir adalah menghakimi dengan kasih. Kita jangan menghakimi orang dengan alasan-alasan yang seperti iri hati, seperti yang tidak senang. Tapi kita hakimilah orang itu karena kita mempunyai kasih kepada mereka. Kita menghakimi orang itu. Kita beritahu orang itu salah, beritahu kebenaran pada orang itu. Itulah kasih. Ayat terakhir yang saya mau sharing di 2 Timotius 3 ayat 11 berkata, semua firman yang diilahkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya berisi untuk berkat aja. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk memberkati berkat. Tapi di sini dibilang firman Tuhan itu juga dipakai untuk menegur kita, memperbaiki kesalahan kita, dan mendidik kita. Saat saya sharing saya siapkan sharing ini dan saya membaca ayat ini, saya diingatkan satu lagu tentang bagaikan bejana. Jadi hidup kita itu seperti bejana. Tuhan itu yang membentuknya. Firman Tuhan itu yang dipakai sebagai standar untuk membentuk hidup kita. Makanya dibilang di lagu itu juga bilang kita mau jadi sempurna seperti Yesus. Itulah kita mau. Bukannya kita percaya Tuhan, tapi kita hanya diam saja di bawah. Itu seperti yang Simon suka bilang, itu baik. Kita harus menjadi dewasa dalam Tuhan. Kita harus, ya inilah, kita harus siap ditegur. Jangan kita saat ditegur kita lari. Kita hanya mencari berkatnya. Itu bukannya. Jadi kita harus siapkan diri kita dan kita percaya Tuhan. Kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Kita siap ditegur dan siap diperbaiki kesalahan kita. Kita siap hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Mungkin saya minta jemaat untuk bangkit berdiri.